Sanalah aku berdiri jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak, khususnya tim Satgasus yang saya hormati, dari perusahaan ya, dari Terejawi hadir, dari PSC, alhamdulillah ya, terima kasih hadir. Pasar Baru hadir ya, Pasar Baru. Kemudian Pasar Baru, nah tiga ya, tiga. PD Pasar, alhamdulillah hadir, terima kasih. Juga saya ucapkan selamat datang dari perwakilan pedagang PKL. Dari Banjar Pak yang hadir Pak? Cisadas hadir? Ada. Warman? Ada. Kemudian dari Otista? Ada. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Hari ini kita mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk mengadakan rapat koordinasi penataan PKL ya di 3 titik ya. Yang pertama di Gunawarman, kedua di Otista, yang ketiga di Cicadas ya. Saya berharap mungkin sebelum nanti saya dan Pak Wali menyampaikan ya beberapa hal, saya minta juga dari laporan perkembangan terakhir Pak Erik dari Sekretaris Satgasus, saya kira bisa menyampaikan ruang tarik sementara ya. Nanti akan dijadikan sebuah landasan untuk kita berbicara hari ini, hari ini. Mangga Pak Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wali Kota, Pak Wakil, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian peserta rapat. Sebagaimana yang telah dibahas pada tanggal 5 Februari 2016 berkaitan dengan kegiatan rencana penataan di 3 ruas kawasan, yaitu PKL Jalan Gunawarman, Otista Dinata, dan Cicadas, dapat kami laporkan sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan data yang kami terima dari anggota Satgasus melalui pihak kecamatan, bahwa jumlah PKL Gunawarman adalah sebanyak kurang lebih 45 orang.
dengan aktivitas berdagang mulai pukul 10 sampai pukul 21 malam. Dan pada dasarnya pihak manajemen Bandung Electronic Center yang pada bulan Desember telah kami undang telah menyediakan kurang lebih 10 ruang dagang, yang terakhir sebetulnya naik menjadi 15 kalau tidak salah ya Pak Agus, 15. Namun posisi yang ditawarkan adalah posisi di basement 5 Pak Wakil, sehingga dari total yang dibutuhkan kurang lebih 45 orang, dan memang kebanyakan mayoritas adalah kuliner dengan kurang lebih 4 atau 5 aksesoris ya Bu Camat. Kuliner 27. Oh naik, berubah lagi per Februari kemarin. Wakil Polri. Jumlah tetap 45 hanya jenis. Dan yang bisa diakomodir adalah yang kuliner, di mana yang aksesoris karena dengan pertimbangan akan sama jenis dagangannya dengan yang tenan yang ada di BC, maka belum bisa diakomodir di BC. Adapun yang di Oto Iskandar Dinata ini terdiri dari 2 kecamatan, dan jumlah PKL yang sepanjang jalan Oto Iskandar Dinata itu hampir mencapai 492 untuk 2 kecamatan ya Pak Camat. Dan rencana alokasi adalah di lantai 8 dan hanya memuat kurang lebih ya. Jadi rencana di lantai 8 dengan catatan parkir akan berkurang, dan sekaligus juga mungkin sinyal hadir dari PD Pasar di lantai terakhir pada pertemuan tanggal Februari juga mungkin akan menyampaikan perkembangan progres yang bisa ditampung di lantai basement yang basahan. Ini juga rapat terakhir pada bulan Februari masih belum muncul angkanya, dan ini pun masih perlu penegasan lebih lanjut terutama dari PD Pasar dan pihak manajerial Pasar Baru untuk teknis kesiapan pemanfaatan lantai 8 dan basement basahan. Adapun untuk PKL Cicadas, bahwa berdasarkan pendataan Bapeda secara total di kecamatan memang 1105, namun khusus yang berada di kawasan Cicadas itu kurang lebih 600 ya Pak Kasat, kurang lebih 600, dan diharapkan ini ada beberapa alternatif, mungkin perwakilan dari PD Jawi juga hadir, yang dialokasikan sementara di gedung X Matahari PD Jawi, dan ini pun perlu penegasan termasuk yang bisa diakomodir juga di PD Pasar, yang keluar PD Pasar yaitu di BTM. Ini yang mungkin secara garis besar nanti PD Pasar Pak Wakil bisa menindaklanjuti hasil pertemuan 5 Februari, karena rencananya akan segera menyampaikan dalam waktu dekat. Namun sampai hari ini kami belum menerima perkembangan hasil pertemuan 5 Februari 2016 yang lalu. Mungkin secara garis besar itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik. Nah, para Bapak yang saya hormati, saya ingin agak runut ya evaluasi koordinasi hari ini. Saya minta dari teman-teman relasi PPKL Purnawarman ya di BEC, coba perkembangan terakhirnya bagaimana semuanya ya. Silakan. Saya hormati Pak Wali dan Pak Wakil dan seluruh yang ada di ruangan ini. Perkembangan terakhir kami masih menunggu dari Pak Kasugi dan Satpol PP untuk mengarahkan PKL untuk masuk ke dalam ruangan, dan sudah kami siapkan. Nah, sekarang tinggal dari PKL-nya kapan dan
bisa masuk ke ruangan yang sudah kami siapkan. Jadi itu aja informasi dari saya. Jumlahnya Pak. Ini saya tambahkan Pak, sesuai rapat terakhir kita sama awalnya memang kita setup 10, jadi kita setting lagi akhirnya bisa 15 Pak. Itu khusus kuliner Pak, sesuai cara rapat terakhir. Terima kasih Pak. Di basement 5 ya Pak? Betul, basement 5. Ya. Basement berapa itu? Basement? Basement 5. Hah? Basement 5 ya? Basement 5 itu kuliner. Kuliner betul. Semuanya kuliner ya. Itu 27. Oke. 15 orang ya. Coba dari PKL-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota beserta jajarannya dan yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak dari Camat dan Satpol PP yang kami hormati. Yang pertama dari Purnawarman itu total PKL-nya ada 45 Pak. 45 dibagi 2, aksesoris 18 PKL, kuliner 27 PKL, jadi totalnya 45. Dan sebagian yang jalur sebelah kanan sekarang udah saya benahi. Yang tadinya di pinggir jalan sekarang udah saya masukin ke wilayah toko beragam musik. Dan yang lainnya dari BC disediakan itu ada 10 bulan kemarin, jadi sisa 6 lapak sementara ini belum ditempatin oleh PKL itu sendiri. Karena alasannya kalau di basement 5 itu terlalu sepi Pak. Jadi PKL agak keberatan kalau dimasukin ke basement 5, dan tempatnya pun tidak akan mencukupi karena disediakan dulu cuma 10 lapak, sedangkan anggota kuliner itu ada 27 lapak. Jadi totalnya 45, yang aksesoris 18, yang kuliner 27 lapak. Jadi sementara PKL Purnawarman belum menyetujui relokasi yang ada di BEC. Alasannya yang pertama tempatnya di bawah di basement 5, dan yang kedua nggak tertampung semua. Jadi kiranya penjelasan dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, Pak Wakil, perwakilan dari PKL juga. Jadi Bapak Ibu, prinsip dari Pemkot Bandung adalah kami ingin menata dan menertibkan dengan solusi. Nah, jadi kami tidak pernah menertibkan tanpa solusi. Jadi pesan nomor 1. Kedua, kami juga komunikasi dengan PKL Cicadas kita berapa kali ya, sampai terakhir yang tahun lalu di Pendopo. Kenapa belum ada progres? Karena tadi kami sedang mencari solusinya dulu. Kalau solusinya udah ketemu, pasti saya komunikasi. Nah, hari ini solusi-solusi itu sudah ada, maka kita ngobrol. Pertama, di sini ada perwakilan BC, 1, ada dari Pasar Baru, ada, ya. Dan kebetulan dari PD Jawi juga ada Pak Didi Hadi. Ini urusan yang BEC dan Pasar Baru, saya akan mengingatkan lagi.
Saya udah nelfon Pak Edi langsung kira-kira begitu. Tapi kalau ke bawah tuh kadang-kadang suka nggak nyampe nih. Jadi saya ingatkan lagi komitmen Pak Edi ke saya. Untuk BEC, Pak Edi sudah memberikan policy baru setelah ngobrol dengan saya. Jadi PKL Purnawarman itu tidak di basement, tapi di parkir outdoor. Ya, yang sekarang dikelola oleh Istana BC Parkir, kan Pak udah cukup ke dalam. Maka Pak Edi menyampaikan semua PKL Purnawarman pindahkan ke parkir outdoor sekarang. Barusan saya lewat, masih dipakai mobil-mobil ya. Nah itu mobil nanti pindahkan Pak, karena semua sudah sesuai aturannya. Nanti kalau lahan itu dibangun, disesuaikan, nanti ada fasilitas untuk mereka juga. Tapi sebelum dibangun, itu semua PKL-nya, Bapak siapa perwakilan PKL? Pak Jelal ya. Pak Jelal kan tahu ada lahan kosongnya, lahan buat parkir TL di Pengkolan. Ya, di situ Pak. Jadi bukan di basement ya. Nah, ini arahan dari saya dan Pak Edi langsung. Jadi tolong diamankan. Saya minta yang dari BC Pak siapa? Pak? Pak Eben. Pak Eben. Pak Eben. Jadi Pak Eben, silahkan konfirmasi. Tapi jangan pakai lama ya Pak, karena saya khawatir kalau saya bisa telepon Pak Edi langsung, bisa atasan Bapak gitu ngerti, akhirnya terus kayak begini lagi berbulan-bulan, karena sebenarnya bukan di kita masalahnya. Dari Pak Edi pemilik Istana Grupnya sudah langsung, pas ke bawah termasuk ke Pasar Baru suka jadi beda gitu bahasanya. Nah sekarang pegang omongan saya Pak, kalau Bapak nanti ada masalah, Pak Wali sudah begitu. Jadi saya minta untuk BEC segera konsolidasikan diri, arahan dari Pak Edi itu kalau 45 PKL itu mencukupi dengan ukuran-ukuran secukupnya, ya, itu saya sudah menghitung mungkin setengahnya juga cukup, sisanya masih bisa sedikit parkir mungkin ya. Tapi intinya kalaupun nggak cukup, parkir BC mah udah harus di bangunan, kira-kira begitu. Kalau udah dikasih izin bangunan satakar kebak segede gaban begitu, artinya parkirnya untuk pengunjung cukup, kan begitu ya Pak? Jadi kesimpulan hari ini untuk PKL Purnawarman, ya, saya kasih waktu 4 minggu, ya. Sekarang tanggal 15 Februari, saya minta 15 Maret itu sudah pindah. Jadi Bapak konsolidasi dengan si yang markir-markir di situ, sudah mulai menghitung, Pak Erik udah mengukur dan sebagainya untuk segera dilakukan pemindahan dalam waktu 4 minggu. Oke, karena solusinya sudah begitu. Pada saat sudah pemindahan, Pak Zul, tolong segera dipercantik bola-bola batu, tapi ukurannya jangan segede Asia Afrika, mungkin lebih kecil, dan dikasih bangku-bangku juga. Jadi pada saat PKL-nya sudah pindah ke lokasi parkir, di situ jangan ada PKL baru, ya. Jadi lakukan teori pancat trotoar. Ada bola batu, ada kursi, ada pot bunga. Jadikan cantik, orang jalan nyaman. Nanti bisnisnya bagus buat BEC juga kan. Sekarang ke BEC orang malas jalan kaki karena harus ribet-ribet. Nanti kalau jalannya udah keren kan, it's good for business kan. Termasuk suatu hari nanti harusnya dari BEC ke BIP itu ada jembatan, sehingga orang bisa jalan bolak-balik, kan beda bisnisnya ya, itu saling menguatkan. Itu mimpi saya buat Purnawarman Merdeka sebenarnya bikin skywalk yang menghubungkan. Nah skywalk undunan BIP dengan BEC kan kepentingan bisnis ini, makanya kesabaran. Pak Erik sebagai sekretaris Satgas juga harus lebih proaktif karena komandannya di Pak Erik. Komandannya memang ada Pak Wakil, tapi mewakili itu Pak Erik. Jangan semuanya ke Pol PP. Pol PP mah hanya 1 jari dari 5 jari yang
Tapi si tangannya itu Pak Erik. Ya, sebagai sekretaris Satgasus, di bawahnya ada jari-jari, salah satu jarinya ada satu. Jadi saya minta lebih proaktif. Jadi Pak Zul paham ya? Itu paham, Pak Eben paham, 4 minggu. Pak siapa tadi Pak? PKL? Pak Jalal paham ya? Pulang dari sini Pak Jalal sebarkan informasinya, siapkan semua pindah ke sana, langsung survei ke lokasi. Ya, cuman ukurannya nanti menyesuaikan ya, jangan sakahayang dari mereka karena ada keterbatasan. Itu yang saya maksud, kita ini menata, menertibkan dengan solusi Pak, ya kira-kira begitu. Karena bapak-bapak warga saya KTP Bandung, problem bapak-bapak, Pak Jalal dan teman-teman. Walaupun saya tahu nggak semua PKL di situ KTP Bandungnya Pak Jalal. Ya, tapi memang begitulah Pak, dan banyak yang dari tanah seberang kan ya, sebagian. Clear ya, Punawaraman? Oke, sampaikan ya Pak Jalal ya, nanti kita silaturahmi. Pak Erik jelas? Pak Satpol? 4 minggu, Pak Zul ya? Pak Eben ada pertanyaan? Tidak Pak. Clear ya? Clear Pak. Ya. Pak Edi langsung Pak Eben. Iya, saya bisa. Kedua, yang Otista, PKL Otista ada? Perwakilan? Ada ya? Saya mati Pak tim Pagasus untuk parkir arahan dari PKL ke P8 memang belum bisa terrealisasi karena area P8 itu fungsinya masih buat parkir. Sehingga kita kalau memasukkan PKL di P8, kekhawatiran dari kita bahas sama Disub juga, khawatir kendaraan akan keluar parkir di sepanjang jalan desa kembali. Itu jadi solusinya masih akan kita bahas kembali untuk area yang lebih baik, baik kami pengolah, PD Pasar, maupun dari tim Pagasus. Itu Pak yang kami sampaikan. Ini Pak, saya ambil keputusan juga, itu keputusan ownernya Pak, ya. Jadi P8 dipakai untuk PKL. Nanti parkir ke jalan, tim disub kami nanti yang ngatur. Kita bikin zona-zona parkir baru atau apa, itu kami bisa ngatur. Jadi itu bukan urusan Bapak. Oke. Urusan parkir meluber ke jalan, itu tanggung jawab Dinas Perhubungan. Tapi komitmen yang sudah disepakati ini jangan lagi dibahas-bahas terlalu lama lagi, udah kelamaan. Keputusannya dari Pak Edi, kalau perlu Bapak saya ajak ke rumahnya kalau memang Bapak tidak percaya. Tapi masa dalam hubungan organisasi Bapak nggak percaya ke ownernya sendiri kan? Jadi sudah disampaikan P8 itu untuk PKL Otista, kira-kira begini. Kalau itu parkir terkendala, nanti disubkan yang handle dan atur. Ya, Pak Randy ya. Bapak bisa koordinasi awal. Ya. Untuk pasar baru, saya beri waktu lebih lama karena butuh koordinasi teknis. Jadi saya kasih waktu sekitar 2 bulan. Coba dalam waktu 2 bulan Pak Erik, Pak Kasatpol, dan Pak Disub nggak hadir ya? Oh, Pak Distarcip. Iya. Tolong amankan, bikin Pak Erik rencana aksi untuk PKL Otista itu kita sekitar 2 bulan. Sekarang dari perwakilan PKL silakan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Wali Kota dan wakilnya, kami perwakilan dari PKL Otista. Cuman ini kan terbagi 4 ini Pak, 4 koordinator pengurusnya Pak. Jadi kami yang dari Otista Tamim sampai Kasaram, dan yang lainnya tidak tahu itu Pak urusannya.
Cuman nanti kami informasikan ke rekan-rekan yang di Otista aja Pak. Bapak mewakili dari mana ke mana? Dari Tamim sampai Lampu Merah Pak. Lampu merah mana? Lampu merah. Stopan Hasaram. Asia Afrika. Iya, Asia Afrika. Itu yang itu Pak. Jumlah yang Bapak koordinasikan berapa? 150 Pak. Jenis jualannya apa Pak? Pakaian. Jenis jualannya pakaian Pak. Seluruh di Otista itu pakaian Pak semuanya Pak. Sok Bapak, Ya. atas nama silakan. Apa Pak? Seluruh yang pedagang di Otista itu pakaian semua Pak. Dia kalau roda itu Pak nggak ada di situ. Roda mah di bawah. Di bawah boleh roda. Di kanan jalan itu Total berapa? 150-an Pak. Yang di Ya. yang di trotoar. Yang di trotoarnya aja Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Belokan sini aja. Ya Suniraja sampai ke perempatan Sudirman, Asia Afrika ya. Itu total berapa? Ayo, Mas. Izin Pak Wali, barangkali di tingkat hulu kami sudah menyelesaikan pendataan untuk total dari Suniraja sampai dengan Lampu Merah Sudirman itu 284 Pak. Untuk kecamatan. Ya, jadi untuk kecamatan Andir Pak, belum Sumur Bandung Pak. Dari 284 itu 199 berKTP Bandung Pak. Berapa? 199 berKTP Bandung. Sementara 85 berKTP non Bandung. Khusus di depan Pasar Baru di gate-nya Pak itu ada 27 PKL Pak. Khusus Pasar Barunya saja Pak yang di depan itu 10 PKL berKTP Bandung dan 17 di luar Bandung. Jadi secara total 284 Pak yang terdata oleh kita. Ya memang Pak Wali kami sampaikan kami sudah mencoba berdialog dengan Pasar Baru, memang tidak ada solusi Pak untuk lantai 8 yang kita inginkan. Dan selalu memang alasannya untuk parkir tidak ada solusi. Terima kasih Pak. Lumayan. Untuk PKL Otista sepanjang Suniraja sampai dengan Lampu Merah, Pak Wali dapat kami laporkan yang masuk Kecamatan Sumur Bandung ini ada 208 Pak. Dengan perincian kuliner 37 PKL, fashion 93, aksesoris 57, dan yang lain-lain adalah 21 Pak. Jadi sejumlah 208. Yang KTP Yang kuliner berapa? Yang kuliner 37, fashionnya 93, aksesoris 57, dan yang lain-lainnya adalah 21 Pak. Jadi 208 PKL, 106 itu berKTP Bandung Pak, 93 luar Bandung, dan yang belum kami ini 9 belum ada keterangan Pak. Jadi 208. Kami pertama sudah melaksanakan yang Pak Erik ya dengan Pasar Baru Square, namun juga belum ada solusi Pak karena memang tidak ada tempat. Jadi total yang Andir bukan? 400. Bukan. Tunggu dulu pertanyaan. Ditanya dijawab. Jadi total baik Andir dan ditambah di Sumur Bandung yang KTP Bandung berapa? Itu pertanyaannya Peri. 400. Andir sudah 199. Jadi yang KTP kan kayaknya saya wali kota, wakil wali kota. Saya urus warga Bandungnya lah. 309. Lain-lain nanti prioritas. 309. 305. 305. Oke. Sekarang begini, coba pelajari, sebenarnya ini kena pimpinan Pak Erik. Tolong bikin peta jalan-jalan kecil di area itu perilakunya bagaimana?
siang bagaimana, sore mana, bagaimana. Saya pengen tahu untuk apakah penataannya bisa melipir ke jalan-jalan samping, ya, dengan cara penataan yang lebih baik lah kira di luar yang Pasar Baru. Jadi sekarang saya kembali ke Pak Randy. Pak Randy jelas ya Pak Randy? Siapa? Saya nggak mau dengar lagi tidak bisa. Kalau Pak Randy perlu saya bawa apa itunya, ya saya bawa di depan Pak Randy. Pak Randy ikut saya. Kecuali Pak Randy nggak percaya ke saya. Percaya Pak. Kalau percaya, ikuti arahan saya. Saya tidak mau ada alasan itu lagi. Suatu hari Pak ini bisa telepon langsung ya Pak Bud, kalau mau dengar langsung suara dari pemiliknya. Siapa? Plus Pak Randy, Pasar Baru itu milik saya Pak. Betul Pak. Saya di sini adalah pemerintah Kota Bandung. Jadi sebagai pemilik saya punya hak. Dan saya sopan, saya tanya dulu kepada yang sedang mengelola, kan begitu. Jadi Pak Randy ikuti, karena yang kami minta bukan hal yang aneh-aneh. Kami minta supaya Otista pengunjung lebih banyak, lebih nyaman, PKL juga tertampung dengan baik dan seterusnya. Semua bahagia. Satu aja dari pihak tidak kooperatif, macet semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita perjuangkan. Ya, clear ya Pak Randy ya? Dibaliknya koordinasi lagi. Jadi Pak Erik 1 minggu khusus Otista, tolong bikin analisa 1 P8 berapa ukurannya, kan ada Pak Dirok ya, kamu ukur itu seefisien mungkin, sebanyak mungkin itu bisa nampung berapa. Cek strukturnya, ya, cek strukturnya. Kalau masih kuat nambahin tiang temporer, naik ke atas lagi sedikit, setengahnya pakai baja gitu ya. Itu juga tolong di. Saya idealnya semuanya masuk ke situ. Kalau tidak cukup, prioritaskan yang KTP Bandung dulu. Karena KTP Bandung adalah warga saya. Yang bukan KTP Bandung bisa menyesuaikan diri, kira-kira begitu. Tapi tentunya kalau bisa kita paham. Paham ya? Oke. Sebelum ke Cicadas, ada pertanyaan terhadap rencana yang sudah kurang lebih kita akan putuskan. Pada ini ada pertanyaan? Cukup Pak? Cukup? Pak Erik dan rekan-rekan Kepala Dinas? Nah, tinggal disub aja Pak Ginting. Keputusan kami adalah menata PKL naik ke Pasar Baru. Kemudian kalau ada luberan parkir yang menjadi masalah, tolong bikin skenario ke jalan-jalan samping dan kiri kanan seterusnya. Ya, itu nanti tolong minta paparan. Kedua, untuk tugas Pak Mario, temui pemilik Pasar Baru apa yang baru tadi? Cek sesuai regulasi apakah dia sudah memenuhi kewajiban sekian persen itu kan, 10% ya. Bawa tim yang detektifnya ke sana mengukur, karena seringkali si pasar ini tuh gak hanya losnya aja, koridor juga suka disewain ya karena dia koridor-koridornya kan gitu, ada yang nyewa-nyewa. Ya, artinya di sempal-sempil masih bisa sebenarnya. Sehingga si Pasar Baru yang baru juga punya tanggung jawab lingkungan, yaitu membantu penataan. Karena saya hanya bisa mengakses Pak Edi yang sekarang mengelola Pasar Baru, itu baru jawaban saya. Tapi kalau nanti oleh Pak Marion yang lokasi baru ini bisa diketahui, segera dilakukan. Kita pakai ketegasan aja Pak Marion ya, diundang baik-baik. Kalau tidak datang ya udah, tempatnya juga kita kirim surat. Kalau nanti disegel aja sekali, karena tidak kooperatif ya.
Kira-kira gitu ya Pak Maria, clear ya? Kalau boleh dalam seminggu sudah ada kabar apakah 10%-nya sudah dipenuhi apa belum. Oke ya? Oke, sekarang Cicadas, saya minta gini, jadi lokasi seperti yang dulu saya sampaikan, kenapa dari sejak ketemu di pendopo ya belum ada progres, karena kita kan daerah untuk menatanya masih dikuasai kemarin oleh pihak yang tidak semestinya kan. Terus Pak Kasatpol bulan apa mengosongkan itu? Desember ya? Ada Pol PP Kota, ada Pol PP Provinsi, ada apa? Ada yang PJ Jawi, jadi kita akan mendukung permohonan KLB-nya juga sesuai, tapi kita hitung yang seoptimalnya dengan catatan tadi ini buat apartemen rakyat, di bawahnya nanti untuk kepentingan komersial yang menata kan begitu. Sebelum itu hadir, jadi PKL Cicadas kita pindah ke lokasi parkir sebagian atau lokasi bawah di gedung itu. Tolong dihitung, kalau tidak cukup di lokasi parkir yang sekarang terbuka bisa pakai struktur baja, naik 2 lantai, kasih tangga sehingga terlihat dari luar rame, itu lokasi itu. Pertanyaan saya, berapakah jumlah PKL yang minimal ada sepanjang Ahmadiyani? Ini Pak Camatnya hadir? Ada berapa yang Ahmadiyani ini? Yang Ahmadiyani ini 600 Pak. 600. Rata-rata penduduknya Pak, dari 600 yang penduduk dan bukan penduduk Ada 3% Pak. Saya Suhanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali Kota dan Pak Wakil serta jajaran pemerintah Kota Bandung. Terima kasih. Sebelum saya memberikan masukan Pak, barangkali saya ada unek-unek sedikit Pak. Karena dalam perjalanan setelah pertemuan di pendopo itu belum ada kesepahaman antara pedagang dengan Pak Wali. Dalam pertengahan perjalanan saya merasa tersinggung oleh sekelompok LSM mendata PKL, dan itu terjadi kesalahpahaman. Ternyata LSM itu LSM Cadas, dan setelah saya masuk dalam ternyata itu suruhan orang pemerintah kota. Dan saya sempat bertemu di Jalan Riau dengan Soleh namanya. Jadi seolah-olah saya akan dibenturkan dengan LSM itu. Mungkin itu keluhan saya Pak dalam perjalanan. Dan juga saya mendengar kabar bahwa akan dibentuk di Matahari itu sebuah rusunami kata LSM itu. Dan saya juga sampaikan kepada para PKL itu belum pasti, karena saya ingin tahu pada hari ini apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya sampaikan kepada para pedagang. Karena setelah dari pendopo dan kejadian LSM itu belum ada kabar lagi. Baru kemarin saya kedatangan dari Satpol PP ngobrol tentang PKL Cicadas. Katanya diberi waktu 3 bulan untuk menertibkan atau menata 4 titik, salah satunya Cicadas. Dan belum mendengar kabar bagaimana harus kemana. Itu mungkin Pak. Untuk sementara itu Pak. Terima kasih. Ya, bahwa di dalamnya ada orang pemerintah, saya juga tidak tahu. Kalau pemerintah mah pasti jelas, lamun di camat, di Pol PP, ya jelas. Kalau ada bendera lain, walaupun ada orang PNS itu pasti bukan dari, mungkin inisiatif sendiri. Saya tidak mengerti, ya.
Jadi saya pahami curhatnya, tapi saya nggak bisa memberikan solusi juga karena itu bukan suruhan dari Pemkot. Mungkin ada orang Pemkot yang pipiluan, dijah didinya saya nggak tahu. Tapi intinya bukan. Pokoknya forum ini aja ya, jadikan referensi untuk menyampaikan. Kan saya jawab tadi, kenapa dari sejak pendopo sampai hari ini belum ya ada kemajuan? Karena saya lagi mentertibkan pemilik di sana kan nggak mudah Pak. Untuk riuh kali itu makanya bulan Desember ya, baru Desember kemarin kita masuk, TNI masuk, ini masuk kan. Ya. Nah sekarang betul akan dibangun rusun. Rusun itu untuk warga Bandung yang menengah bawah. Makanya dengan apartemen rakyat rusun itu boleh tinggi, kira-kira begitu ya. Nah itu nanti kita bicarakan dengan developer. Saya kira kita apa? Saya ingin membangun kota ini dengan semua orang bahagia dan sesuai aturan. Developernya senang, PKL-nya senang, lingkungan juga tertata. Itulah. Jadi percaya, Bapak pakai omongan saya nggak mungkin menertibkan tanpa solusi. Makanya selama dari pendopo sama ini saya nggak ada, nanti bisa aja diramekan. Tadi kan bukan begitu, ya. Buktinya tadi Bapak dengar sendiri kan, Purnawarman saya kasih tempat, Otista saya kasih tempat, BIP saya kasih tempat, kan begitu. So ya, alun-alun juga saya kasih tempat dan seterusnya. Nah jadi pulang dari sini sampaikan bahwa siap-siap kita akan menata diri di lokasi eks matahari sebenarnya ya. Jadi eks matahari itu. Nah tolong oleh Pak Camat nanti dengan tim dari distansi, kembali lagi ya, tolong dihitung Pak Mariun, tolong dihitung dipimpin Pak Erik tentunya sebagai pimpinan Satgas. Ya semuanya kompak lah ya. Menghitung jika dia outdoor semua berapa, terus ide saya mungkin masuk sebagian ke gedung itu juga berapa, bisa bawahnya di ini dulu sambil menunggu nanti pembangunan ya. Nanti pembangunan ada caranya, ada tipsnya. Dulu dibangun ini enggak banyak lah, tenang. Termasuk opsi kedua, kalau masih belum cukup, di area yang terbuka itu bikin tiang-tiang baja, tangga lebar ke atas untuk menampung sebanyak itu. Coba dulu rumus ini. Nah, dari khusus untuk PKL Cicadas, saya kasih waktu, memang lebih lama karena ada proses pembangunan dulu, kurang lebih 3-4 bulan, itu harus sudah terselesaikan dengan baik. Jadi kalau sekarang bulan Februari, Maret, April, Mei, jadi target bulan Juni 2016 kita dengan cara baik-baik bergeser sedikit, masih tidak jauh kan Pak ya, dari wilayah rumah-rumah penduduk yang di sana bergeser ke eks matahari. Dulu sempat kita bahas tapi tidak mungkin karena ternyata masih ada orang yang menguasai secara tidak legal. Sekarang sudah bersih. Saya kira itu ya, sehingga saya minta paparan lagi dalam seminggu 2 minggu untuk Cicadas berapa kapasitas, kalau naik baja ke atas berapa nambahnya, apakah 600 itu bisa masuk atau tidak. Tapi kalau dari penjelasan dari 600 itu yang bukan KTP Bandung sedikit ya. Kecamatan Cibenying Kidul itu 600. Sementara Kecamatan Giracondong dan Batu Nunggal juga ada PKL, Pak. Apakah itu didata juga oleh kami? Pendataan semua. Saya ingin menata. Karena itu ada bekas lahan pabriknya, ya. MCP. Itu kan juga nanti sebagian keluarga besar ekonomi menengah bawah juga akan saya kasih tempat di sana. Cuma ada waktu-waktu. Jadi jawaban saya, tolong didata, tapi mana ke mana ada urutannya. Gitu. Betul. Yang kedua barangkali pertanyaan saya masih unek-unek Pak. Dulu Pak, Bapak pernah bicara bahwa PKL Cicadas sementara 1,5 tahun ke eks matahari. Nah barangkali karena saya menolak itu dulu.
Kalau sekarang, rencana sekarang ini bagaimana? Apakah sifatnya sementara juga pindah ke Matahari? Itu Pak, terima kasih. Gini, yang pasti tidak boleh lagi menempati trotoar. Itu yang pasti. Nah, nanti di Eks Matahari kita akan permanenkan dengan pembangunan yang sifatnya rusun, bawahnya komersial itu kan. Nah, komersial itu kan kiranya Pak, menurut saya jadi warga Bandung. Ronald kumuh, ya kan PKL masih adanya ya tampilannya. Ada barang kan barang bagus, tinggal dikasih tempat, ya, berubah penampilan, selesai kan begitu. Yang membuat itu kumuh kan pakai awi, pakai terpal, 3 bulan redeh warnanya kalikan puluhan ratusan kan begitu. Jadi kalau saya barangnya barang toko, ya, kamu ditata di tempat yang canggih kayak ada bedanya sama itu. Jadi bukan 1,5 tahun, nanti permanen di situ. Saya martabatkan di situ dengan skenario nanti teknik membangunnya yang kreatif lah. Ya, jadi bukan temporer lah. Sehingga Bapak dari rumahnya ke situ deh. Jadi kita promosikan semua. Bapak lihat ya. Dulu dalam kaum, wah Pak jalan ditutup, bukan itu. Jadi kami gak laku. Sekarang malah justru ramai. Orang lebih banyak membuang waktu di sana karena nyaman. Sehingga bisa juga begitu. Jadi percaya. Kunci nama hari ke urusan begini mah percaya aja. Kalau Bapak dan teman-teman percaya ke saya, ke Pak Wakil, dan Bapak KTP saya, KTP Bandung, saya dibela lahir batin. Makanya tidak saya gusur, karena belum ada solusi. Sekarang sudah ada solusi, dan istilahnya juga bukan menggusurnya, tapi memindah. Contoh Pak, ke teras Cikapundung teh gininya rame ayeuna. Kan ada pemukiman ilegal dulu. Kita pindahin baik-baik. 2 tahun saya nggak pindahkan karena saya nunggu solusi. Apa solusinya? Si apartemen atau rusun di Sedang Serang ternyata belum layak dulu waktu kita diskusi. Maka kita dilayakkan dulu ya, setahun berapa bulan dibenerin dulu. Nah, pas sudah si rusunnya siap, saya komunikasi lagi dengan si kampung di situ. Ya baik-baik, aman. Menurut saya merasa berusuh, oh, bisa aja, walaupun apartemen siap ini harus pindah, gitu kan. Jadi ingat, semua yang hadir di sini, manajemen mengelola Kota Bandung adalah menata, memanusiawikan. Semua harus masuk ke logika masing-masing. Kuncinya semua mau paham bahwa kita ingin Bandung lebih baik. Tidak ada yang dirugikan. Kira-kira begitu. Jadi jawabannya itu ya Pak. Kita akan pindah ke sana permanen, bahkan rusun itu pun pasarkan dulu ke lingkungan di situ, ke anak-anak Bapak. Makanya harga rusun juga nanti harus kompetitif, baik dan seterusnya. Saya ingin, punten ya, rusun-rusun dibangun saya nggak mau ditipu lagi. Apa itu ditipu? Ngakunya buat menengah bawah, pas jualan ke orang Jakarta. Saya kira nggak begitu lah. Ya. Jadi apa yang terjadi? Bangunannya dipakai hanya weekend, warga Bandung mah gigit jari, padahal sudah dikasih KLB yang tinggi sekali, itu jumlahnya banyak. Saya nggak mau begitu. Kita ingin fair, hidup ini harus adil. Jadi kepada developer saya bantu sesuai bisnis plan. Kita juga punya dinamika sinkronkan, semua senang. Kota tertata, bisnis ceria, rame, warga termanusiawikan dan seterusnya. Kenapa Jalan Ciputra juga belum datang? Karena masih belum ketemu solusinya. Nanti kalau sudah ketemu pasti sampai. Nah yang Cicadas Ahmadiyah ini sudah ketemu solusi. Makanya saya kasih waktu sekitar ya. Gitu ya kan? Pak. Nanti kalau ada waktu, kalau sudah Pak Kadis lapor ke saya, Pak ini berapa, konek baja berapa, nanti saya undang lagi ke pendopo kayak dulu. Nah itu kan tahun ini kita intensif komunikasi. Itu niat baik saya ya. Sampaikan salam hangat ke teman-teman PKL di Cicadas. Ada pertanyaan untuk Cicadas? Pak Dedik, Pak Iwan? Tujuh. Pak Martin? Saya kira itu ya. Mohon semua bekerja.
Tidak ada lagi kuda jadi kuya, oke? Tidak ada lagi abu-abu, semua hitam atau putih, ya? Jelas? Kalau tidak jelas, sampaikan. Nah, saya dan Pak Wakil diwakili oleh Pak Erik. Jadi orang pertama yang menjadi dirihen dari 3 penataan ini adalah Pak Erik dengan jari-jari. Ada Pak Zul, Pak Distacip, Risul, dan Kasatpol dan kewilayahan jadinya 5. Kalau dari level Pak Erik tidak sanggup baru begini, tapi kalau bisa jangan begini terus. Kedua, Pak Erik, utang Pak Erik. Pak Erik harus mengeluarkan surat perpanjangan untuk PKL yang kita tata di Panti Karya dan di BIP. Itu suratnya belum diterima. Sudah terkirim Pak ke pihak manajemen. Ya, manajemen. Memang kemarin kendalanya ada surat dari Pak Asisten Pemerintahan Pak tentang teknis perpanjangan, termasuk yang khusus BIP ini adalah tentang biaya sewa yang diminta oleh manajemen sekarang karena janjinya hanya setahun untuk yang. Enggak, sekarang saya jawab itu gratis Pak. Oke, enggak. Jadi bahasnya sederhana aja, mohon perpanjangan setahun untuk tidak dikenakan biaya dulu. Sederhana itu aja. Mereka nggak bisa memproses kalau ada susah. Kalau sudah Pak, sudah terkirim Pak. Di manajemen BIP sudah paham kita menggerakkan lagi 1 tahun. 2 ya suratnya ya, 1 BIP, 1 Panti Karya. Kalau BIP mah ke BIP, Panti Karya ke istana. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas kerjasamanya gitu ya Mas. Tolong dimonitor. Jadi ada yang target 4 minggu. Jadi Pak Oded dan saya juga mungkin pas hari H-nya waktunya beda-beda karena masing-masing ada kebutuhan koordinasi teknis yang ini. Maka saya kembalikan ke Pak Wakil untuk menutup. Ya, terima kasih Pak Wali. Bapak dari saya hormati, ya sebagaimana arahan Pak Wali barusan ya, dan Pak Wali sudah mencoba tadi langsung berkomunikasi dengan pucuk pimpinan di masing-masing level ya, masing perusahaan, baik di Pasar Baru, yang di BEC, juga di PD Jawi, saya kira di Cisadas ya. Itu hasilnya saya kira ya. Oleh karena itu harapan saya ya, harapan kami di Satgasus tidak ada lagi wilayah abu-abu ya. Setelah kita pulang dari rapat koordinasi hari ini di ruang ini, maka saya berharap semua sudah paham dan tinggal melaksanakan ya. Saya tidak mau lagi nanti Pasar Baru masih koordinasi lagi ya, karena sudah beberapa kali ya rapat juga saya meminta dari tim masing-masing perusahaan itu ada yang hadirnya yang bisa memutuskan, ternyata selalu ya mengambang ya. Maka hari ini saya dan Pak Wali punya usulan ya, punya rencana yaitu mengumpulkan semuanya di depan Pak Wali langsung ya. Karena sekali lagi kita harus sudah jelas tidak lagi ada wilayah abu-abu sekali ya. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini, yang kita rencanakan, kita programkan melalui pertemuan ini demi untuk Bandung yang lebih baik, baik itu dari sisi PKL-nya, saya kira Pak Herman ya, barangkali ya teman-teman ya, juga dari semua perusahaan, saya kira mari kita bersama-sama ya berkolaborasi untuk menunjukkan Bandung lebih baik, Bandung juara ke depan. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.